teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang analisis regresi linear berganda beserta tutorial uji instrumen. Semua materi yang akan aku bahas bersumber dari buku ini. Oke, sebelum ke tutorial uji instrumen, kita bahas dulu apa itu regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu waktu pengamatan tertentu. Jadi, regresi linear berganda merupakan analisis data dari beberapa perusahaan yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Contoh judul yang akan saya gunakan di sini adalah pengaruh continuous improvement, value stream cost, just in time, dan balance scorecard terhadap lean accounting pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Jadi, variabel Y-nya adalah lean accounting, X1-nya adalah continuous improvement, X2-nya value stream cost, X3-nya just in time, dan X4-nya balance scorecard. Pada buku ini juga sudah dilengkapi dengan data-data yang sudah tersedia. Jadi kita tinggal input saja data-data di sini ke dalam Microsoft Excel. Nah, karena kita sekarang akan melakukan uji instrumen, jadi kita harus tahu dulu apa itu uji instrumen. Uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan menggantinya dengan pernyataan yang baru. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Ini dia tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah persiapkan data pernyataan ke dalam file Excel. Ini dia X1, Y, X2, X3, X4 sudah diinput semuanya, atau mau disatukan juga boleh. Ini berikutnya kita buka aplikasi SPSS. Aku di sini menggunakan SPSS versi 25. Kemudian klik variable view. Lalu kita buat butir pernyataan kuesioner yang akan diuji. Oke, jadi di sini butir pernyataannya itu kan ada butir pernyataannya itu LA untuk variabel Y, LA 1 sampai 8. CI 1-8 untuk X1, BSC 1-8 untuk X2, BSC 1-8 untuk X3, dan GIT 1-8 untuk X4. Kita input saja di SPSS-nya. LA1, LA2, LA3, dan seterusnya. Oke, ini di hasilnya setelah kita input. Karena satu variabel itu terdiri dari 8 butir pernyataan, jadi di sini jumlahnya ada 40 butir pernyataan. Masing-masing variabel jumlah pernyataannya itu ada 8, jadi 40. Kemudian perhatikan menu measure. Kita rubah posisi measure ke dalam scale. Semuanya kita rubah ke dalam posisi scale. Ya, ini sekarang measure-nya sudah dalam posisi scale semua ya. Kemudian perhatikan menu desimal. Kita rubah desimalnya ke dalam posisi 0. Ya, ini setelah kita rubah desimalnya ke dalam posisi 0 semua. Sekarang kita klik data view, maka otomatis butir pernyataan yang sudah kita buat tadi sebelumnya akan muncul di sini
LA1 sampai 8, CI1 sampai 8, dan seterusnya. Kita cek dulu. Ya, sudah lengkap sampai JIT 8. Berikutnya kita copy angka dari setiap butir pernyataan pada file Excel ke dalam SPSS yang tadi. Nih, kita copy angkanya saja ya. Skornya tidak usah. Kita blok dulu. Ini jumlahnya ada 100. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Ini dia hasilnya. Begitu juga dengan variabel yang lain, kita copy juga. Ini hasilnya. Setelah data sudah diinput semua, tahapan selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kita klik Analyze, lalu kita pilih Scale, lalu kita klik Reliability Analysis. Maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis. Selanjutnya, blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contohnya sekarang kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk variabel LA. Jadi kita blok aja variabel LA-nya 1 sampai 8. Kita pindahkan ke dalam kotak item. Caranya dengan mengklik tanda panah ini. Ya, sudah pindah. Kemudian kita perhatikan model. Model di sini dalam posisi alpha. Lalu kemudian kita klik statistik. Pada kolom descriptive for kita centang yang scale if item deleted, dan pada kolom inter item kita centang yang correlation. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Ini dia hasil outputnya. Ini dia hasil output untuk uji validitas variabel LA. Kemudian kita perhatikan nilai dari corrected item total correlation. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correlation lebih dari nilai R tabel. Lalu bagaimana cara menghitung nilai R tabelnya? Perhitungannya adalah sebagai berikut. Perhitungannya yaitu DF sama dengan N-2. N-nya itu tadi jumlah pernyataannya ya, karena jumlahnya ada 100, jadi N-nya 100 dikurangi 2 sama dengan 98. Alfanya 5% karena pengujian satu arah. Jadi nilai R tabel untuk DF 98 dengan alfa 5% yaitu sama dengan 0,197. Untuk butir pernyataan LA1 dengan LA4 dianggap tidak valid karena nilai corrected item total correlation-nya kurang dari nilai R tabel. Kemudian untuk nilai LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8 dianggap butir pernyataannya itu valid karena nilainya lebih besar dari nilai R tabel. Untuk pernyataan yang tidak valid perlu diganti dengan pernyataan yang baru, atau mungkin bisa juga dengan dihapus pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Kemudian kita lihat hasil output untuk uji reliabilitas. Ini dia hasil output uji reliabilitas untuk variabel LA.
Kemudian kita perhatikan nilai Cronbach alfanya. Karena di sini nilai Cronbach alfanya lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Jadi itu dia contoh tutorial untuk uji validitas dan uji reliabilitas untuk variabel LA. Kita juga bisa menguji untuk variabel yang lainnya, caranya sama dengan yang tadi. Kita tinggal ganti saja untuk butir pernyataannya yang tadi pada kotak dialog reliability analisisnya, kita ganti bloknya. Kalau tadi kan LA, kalau untuk variabel lain ya sesuai variabelnya, disesuaikan saja. Hasilnya sama, cara mengujinya juga sama. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.